nasab bangsa kita itu bangsa yang seperti apa. Jangan mengatakan yang demikian namun tidak mau hidup di rumah bambu, hidup di rumah kayu gitu loh. Mohon maaf, sekarang manusia gengsi dong hidup di rumah bambu, sekarang gengsi dong hidup di rumah kayu. Kecuali kalau rumah kayu ya mohon maaf, joglonya itu dibikin yang mewah, yang megah. Jadi intinya menurut saya gila mewah megah ini, atau kalau boleh saya ngomong itu bermegah-megahan ini adalah topik besar dalam kehancuran bangsa. Sebab menungsa bangsa kuwi ajur itu tidak lain tidak bukan manakala manusia sudah suka bermegah mewah. Lah, terkait dengan jangka kemungkinan besar itu memang akan terjadi yang demikian. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Nggih, sugeng pepanggihan malih, Mbah. Lah niki gendhu-gendhu rasa lah kula wong cilik ya bisane ya gendhu-gendhu rasa. Utawane ngudar rasa. Nggih niki cerita kahanan sing lagi lumaku, Mbah. Nggih, alhamdulillah niki corona ya wis reda. Wong sing pada mati ya wis setitik. Lah bar corona reda niku kula maca berita, Mbah. Lah niku jere niku Menteri Sri Mulyani niku sanjang bahwa setelah corona niki justru ada ancaman sing jauh lebih besar. Lah niku perubahan iklim, Mbah. Lah perubahan iklim niku berarti cuaca niku jan dadi tambah ekstrim, Mbah. Sing jeneng ekstrim niku yang udan ya udane terus banget. Lah udan terus banget makanya banjir ana longsor gitu. Lah nek panas ya panas banget. Lah mengko ya otomatis akeh daerah sing kekeringan, akeh sing pada gagal panen. Lah angin ya banter ya anginnya banter banget. Nah niku jauh lebih berbahaya daripada corona. Sebab nopo? Nggo proses recovery dandani keadaan sing kenging bencana mangke niku gede banget duwite ngene niku. Lah, pemimpin dunia ngikur gembar-gembor, bengak-bengok tok, tapi orang ana sing lakoni. Lah, kula tak takoni iki, Mbah. Niki memang sesuai jangkane zaman sing lumaku niku memang kudu kaya niku. Memang arep bakal teka bebendo atau bencana sing pirang-pirang. Napa memang sesuai jangkane memang arep teka zaman baro-baro. Lah kula pengen ngertos niku, Mbah. Cobi niku dipun wedharaken menurut pandangan metafisik jenengan, Mbah. Napa memang bener-bener mangke zaman baro-baro badhe tumeka. Lah niku solusine andume slamet anu kepripun? Cobi, Mbah, dipun wedharaken, Mbah. Ben sing mirsani niku sami ngertos, bisa nggo pengeling-eling. Niku, Mbah. Monggo, Mbah. Tapi uluk salam yo atur bagyo wis kono santara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Ya wong cerita niku kan ana tembangane wong Jawa niku pakare. Tak kentril lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah. Lah niku obahe medeni bocah napa mboten? Ning jane niku nek salokane nggih niku mboten mati jasade ning mati nalar lan atine. Kula ora ngomong pejabat siki mata lahir
mati atine nalare niku mboten. Lah sing Dadi- dimaksud mati nalare, mati atine niku anu kepripun niku ceritane, Mbah? Nalare kaya niki. Wong seniki kan mati nalare, akeh wong bisa mikir, nggih, tapi mboten dipun nalar. Bisa dipahami mboten? Niki sing mboten nonton pendidikan teng perguruan tinggi nggak ada. Ini ucapan saya ini tidak ada dalam perguruan tinggi kemungkinan besar. Manusia hanya bisa berpikir, menggunakan pikiran, lalu tidak bisa diimbangi dengan nalar. Nalar niku kan mikir terus tekan hati, ya kan? Tapi siki mung berpikir, wah, kengko medeni banget. Setelah corona itu belum apa-apa. Nanti loh, dampak perubahan iklim, siapa yang akan memperbaiki, perlu dana sangat banyak. Dan lalu apakah engkau tidak berpikir yang bahwasanya dunia ini akeh menungsa, terus apa iya penghijauan itu pakai dana, ya kan? Indonesia itu tanah surga, Mas. Saya berkata Indonesia saja karena saya meyakini sesuai jangkanya bahwasanya Indonesia akan menjadi kiblateng jagat pancering bawono atau puncak dan pusat peradaban dunia. Artinya saya mengatakan bahwasanya sing bisa ngobati kaya-kayane dunia ini hanya Indonesia. Indonesia dulu kan terkenal paru-paru dunia. Nggih, mboten? Ya, itulah. Saya cenderung mengatakan, Mbah Yo, yang bahwasanya ini memang sebuah kata-kata yang mereka hanya ngetut pikiran, ya, kata-kata yang mereka hanya ngetut pikiran sehingga tidak bernalar, tidak bernurani, tidak diimbangkan dengan nalar dan nurani, sehingga mengatakan yang demikian nanti yang saya khawatirkan generasi ini terhantui oleh bayang-bayang daripada akan ada bencana yang lebih besar, yaitu perubahan ekstrim. Saya punya hak dong, ya, menenangkan hati sesama umat, ya, sesama manusia. Ngono ya ngono, nanging ojo kaya ngono. Bisa jadi ini tidak terjadi manakala timbul kesadaran pada masing-masing manusia, bangsanya, bangsa Indonesia khususnya, kepada jiwa suka rela. Nah, tadi pertanyaannya mengarah, apakah ini akan terjadi? Saya cenderung memberi jawaban yang bahwasanya tak gentri lolobah, nek obah ki aja medeni bocah. Ya, sekali lagi, nek obah ki aja medeni bocah. Kata Pak Jokowi itu, pemimpin itu harus bisa memberikan optimisme, kan pernah kan? Nah, ini kemungkinan iya, namun walaupun demikian, yang perlu kita tandaskan kepada masyarakat, dampak perubahan iklim ini sudah sangat membahayakan, ya kan? Sudah sangat kritis. Nah, ini kan bisa digubah dengan kata-kata yang lebih sejuk, lebih lembut gitu. Artinya, bagaimana ini bisa terwujud sebuah hal yang tidak terjadi atau mengurangi setidaknya dari dampak perubahan iklim menurut para ahli biologi para ahli apa itu kan setidaknya penanaman atau reboisasi. Ya semestinya langkah karena dia punya otoritas, ya, punya kedekatan dengan eksekutif atau presiden, mestinya membuat aturan karena dampak perubahan iklim yang telah cukup kritis, cukup membahayakan, sehingga tidak semau gue dalam menambang, umpamanya loh ya. Ini bisa diantisipasi dengan cara yang demikian. Nun sewu niki Mbah, niki menggak niki. Kula niku wingi niku mireng bahwa faktane Mbah, perubahan iklim niku sudah terjadi. Dan pemimpin-pemimpin teng jagat niki niku hanya berbicara, tapi sing lakoni dandani perubahan iklim niki tidak ada yang bertindak lho Mbah. Nah, padahal sini kan pun krisis energi, teng Eropa nggih krisis energi, Cina ya krisis energi, ya terutama gas, sehingga larinya ke batu bara. Lah batu bara
seniki regane melambung. Belah-belah dampak dari energi batu bara niki niku menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Baik itu kerusakan teng darate maupun teng lapisan ozone, Mbah. Langgar ozone niku tambah perampang, sinar ultraviolet niku mlebu, otomatis jagat niki panas banget. Lah nek panas banget banyu sing munggahake banget, sing mudhunake banget, maka bakal tumeka banjir teng pundi-pundi. Lah, kaya niku lho, Mbah. Lah niki solusine, Mbah, Solusine niku ki anu kudu kepribe kaya niku lho, Mbah. Coba niku pripun, Mbah? Yang punya otoritas mestinya itu berbicara bisa yang lebih leluasa, yang punya kekuasaan atau kewenangan gitu aja lah ya. Lah, ini tergantung kepada bagaimana tingkat penalaran, kembali lagi ya, tingkat nalar dan nurani daripada pemimpin kita ya, tingkat nalar dan nurani dari pemimpin kita yang saya maksud untuk Indonesia dan untuk dunia yang punya otoritas gitu loh ya. Taruhlah nggak bisa kita mutlak mengatakan Pak Jokowi, Sri Mulyani, namun saya cenderung mengatakan lebih baik kata-katanya yang lebih bijak tadi ya. Nah, lebih bijak ya, pejabat itu saya kalau mengatakan Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani lebih baik, lebih bijak dalam mengatakan ini sebuah tindakan nyata seperti yang dikatakan tadi itu, bahwasanya selama ini memang pemimpin yang saya pula rasakan hanya sebatas rencana masih dan kata-kata. Lah lalu bagaimana agar tidak sebatas rencana dan kata-kata, ini memang diperlukan sebuah ketegasan, sebuah kejelasan yang tepat dalam langkah untuk meminimalisir, setidaknya meminimalisir dari dampak perubahan iklim ini. Lalu saya merana kepada jangkaning manungsa wis aweh wangsit ya, kepada jangkaning manungsa wis aweh wangsit, walaupun ini terjadi tapi kita tetap harus melakukan tindakan preventif. Artinya jangan asal bicara, setidaknya saya mengajak kata-kata lebih diperlembut ya, lebih diperlembut agar tidak menimbulkan traumatik kepada masyarakat yang saya maksud, kepada lapisan generasi yang milenial apa ya sekarang ya, milenial, dibukakan keterkaitannya dengan tingkat penalaran ini, bahwasanya dibukakan kembali kepada alur cerita babat garis titis lan tulis sing urip pepesten atau nasab Bapak ya. Nasab bangsa kita itu bangsa yang seperti apa? Jangan mengatakan yang demikian namun tidak mau cara kasare hidup di rumah bambu. Lah, hidup di rumah kayu gitu loh. Ini kan dampak dari ini. Yang menyebabkan lebih parahnya itu kan, mohon maaf, sekarang manusia gengsi dong hidup di rumah bambu, sekarang gengsi dong hidup di rumah kayu, kecuali kalau rumah kayu ya mohon maaf, joglonya itu dibikin yang mewah, yang megah. Jadi intinya menurut saya gila mewah megah ini, atau kalau boleh saya ngomong itu bermegah-megahan ini adalah topik besar dalam kehancuran bangsa ya. Sekali lagi, topik besar sebabe menungsa bangsa kue ajur itu tidak lain tidak bukan manakala manusia sudah suka bermegah mewah. Lah, terkait dengan jangka, kemungkinan besar itu memang akan terjadi yang demikian. Saya mengatakan nih ya, satu sisi saya ngadem-demi kepada masyarakat, tapi sesuai jangka kemungkinan besar ini akan terjadi yang demikian karena manusia sudah melancangi kepada nurani, kepada nalar, dan lalu kepada Sang Maha Pencipta. Itu loh, Sang Maha Pencipta ini telah terlancangi. Contoh, kira-kira kalau Tuhan bisa dipanggil dengan suara saja apa tidak? Nggih mboten nggih Bang, ya. Mendengar. Lah, lalu adakah yang memanggil dengan sungguh-sungguh secara nurani? Ini larinya nanti kepada solusi yang situ. Lah maksudnya nglancangi Gusti Allah niku sing kepripun niki, Mbah? Artinya begini, sudah tahu kan, Tuhan itu Maha mendengar ya. Nah, Tuhan itu Maha mendengar dan Maha melihat segala isi hati. Adakah yang memanggil Tuhan dengan cara isi hati? Ini sebuah nantinya ke arah solusi. Ya, solusinya yang paling tepat otomatis adalah kembali kepada fitrahnya manusia. Ya, anane mati kuwi kang sekang urip, nek ora anak urip ora anak mati, gitu loh ya. Artinya mati itu bisa ditempuh dengan jalan hidup dan kehidupan yang sungguh-sungguh. Sekali lagi ini agak-agak tinggi caranya.
kehidupan yang sungguh-sungguh kan trimo ing pandum sumende marang takdir. Daripada kita melancangi panguasaan Gusti yang saya maksud adalah kita sudah mengetahui bahwasanya Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, ya. Cukupkah kalau melihat itu kan ya maha melihat segala isi hati. Cukupkah kita mengundang Tuhan dengan suara saja? Otomatis tidak, ya. Artinya pertolongan ini tentunya melalui jalur ketuhanan yang nanti manusia yang kewahyon. Sekarang apapun alasannya, Indonesia pada awalnya kewahyon untuk merdeka. Namun kewahyon untuk penataannya walaupun dibekali dengan Pancasila, tapi tidak ada yang meneruskan caranya penjabaran atau implementasi dalam Pancasila ini, niscaya masih ngambang. Ya, Pancasila ini masih ngambang. Kalau Pancasila sudah diterapkan kan tidak ada ibaratnya orang yang semau gue dalam menebang pohon, tidak ada orang yang semau gue taruhlah dalam kemanusiaannya, mohon maaf cara mencari harta dengan cara meraup keuntungan yang berlebihan terhadap sesama, kan tidak demikian. Lah, yang lebih pokok taruhlah sekarang kita mesti mencari solusi yang lebih jitu adalah kepada sifat keilahian kita. Sifat keilahian kita adalah betul-betul sungguh-sungguh dalam percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan lalu kita mohon petunjuk. Dalam arti petunjuk itu ya petunjuk itu bukan permintaan, sayang. Ya, petunjuk itu bukan berarti meminta. Petunjuk agar negeri ini, agar bumi ini terlepas daripada bahaya pemanasan global atau bahaya cuaca ekstrim. Ini seperti apa? Yang saya katakan arahnya adalah memang jangka akan terjadi demikian, namun saya mengarah kepada para pelaku dalam arti sejarah Indonesia atau babat Indonesia. Saya kemarin bikin konten itu, mungkin akan upload di channel Tali Agung, yang bahwasanya nilai-nilai spiritual Nusantara ini mesti dikembalikan, dan lalu apa obatnya? Merujuk kepada leluhur kita. Setelah bunga dan kemenyan ditiadakan di Indonesia dengan pengaruh dari Mancapraja, mohon maaf ya, mulailah timbul pemanasan global. Perlu diingat itu. Perlu diingat. Setelah ya ngutuk kemenyan itu apa? Kemenyan. Bakar kemenyan ini ditiadakan dan caranya bunga dan kemenyan ditiadakan, mulailah ini pemanasan global warming apa ya? Global warming ya, Mbak. Global warming ini kan saya ingat kurang lebih itu tahun 2003 mulai digencarkan. Ya kan? Mulai digencarkan yang bahwasanya rapat dunia kalau nggak keliru itu di Bali saat itu. Rapat perwakilan dunia membahas pemanasan global itu kalau nggak keliru di Bali 2004 kurang lebih itu loh. Lah ini 2004 terjadi pemanasan global, dari tahun 80-an itu sudah masuk, mohon maaf, pengaruh yang bahwasanya itu membakar kemenyan sama juga memuja-muja setan, ya kan? Lah, saya cenderung mengatakan bahwasanya ada unsur apakah kemenyan ini semestinya dilaboratoriumkan, ya, lalu nanti akan mengerti apa isi kandungan dalam kemenyan ini, apa timbul yang menyadarkan baunya, menyadarkan aura manusia, ya, dan sebagainya, itu kan perlu penelitian, Mbah Yo, ya. Ini perlu penelitian. Nuwun sewu. Niki babagan kalian cuaca ekstrim sing arep tumeka memang wis sesuai karo jangkane kudu kaya niku. Memang kudu tumeka bebendu sing birang-birang. Napa anu kepripun Mbah nyuwun banu sewu Bapak Daya pripun niku Mbah? Saya akan mengatakan secara tegas ya, secara tegas dan lugas dan jelas itu. Yang bahwasanya saya berdasar kepada jangkare manusawi saweh mangsit, saya mengatakan iya. Saya mengatakan iya baru-baru harus terjadi. Kalau sistemnya taruhlah saya mengatakan bahwasanya walaupun akan terjadi tapi jangan menakut-nakuti. Tapi saya cenderung meyakini bahwasanya manusia sekarang sudah tidak bisa kendalikan dengan suara, ya. Manusia sekarang sudah cenderung tidak bisa dikendalikan oleh undang-undang, ya, sehingga manusia sekarang cenderung kepada tindakan yang semau gue, ya, semau gue
terus mbuh ora urus, sifat mbuh ora urus itu sifat apa itu? Ya Mbuh, peduli. tidak ada kepedulian terhadap sesama, sehingga kemungkinan besar memang arah rujukan kepada baro-baro ini akan terjadi, ya. Rujukan baro-baro akan terjadi lah. Bagaimana caranya? Ini kan yang taruhlah kita ajak bernalar lalu tidak mau bernalar, kita ajak bernurani tidak mau bernurani, yang sehingga manusia cenderung semau gue, niscaya pemanasan global itu akan terjadi yang demikian. Ini adalah salah satu sebab daripada penyebab terjadinya zaman baro-baro, begitu loh. Lah apa zaman baro-baro? Sekarang kan sudah banyak yang mentafsir tuh, mentafsir artinya ya zaman baro-baro, tegese mau Jawa wis ilang separo, bahasane dan sebagainya kan sudah paron gitu loh. Itu yang dimaksud kalau zaman baro-baro kan di situ tegas. Baro-baro iku wong Cina landa garis sejodo, wong Jawa garis separo. Lah, apabila penalaran dan pernuranian ini tidak bisa diindahkan, tidak bisa dikembalikan kepada manusia, ya artinya tidak mau segera kembali, tidak mau diingatkan intinya lah. Niscaya zaman baro-baro itu akan terjadi. Namun saya mengatakan kepada seluruh pemimpin bangsa-bangsa, termasuk juga pemimpin negeri kita, cenderung memberikan rujukan kepada sikap bagaimana mencegah terjadinya baro-baro. Apa sebabnya? Walaupun tidak bisa dibendung itu akan terjadi, ini adalah salah satu wajib. Intinya begini, ketika zaman akan terjadi dalam kisah pewayangan, akan terjadinya perang Bharatayuddha, semua dewa dan termasuk Kresna yang menjadi duta itu sudah mengetahui akan terjadinya Bharatayuddha, itu tidak bisa dicegah. Namun Kresna kan tetap mendahului, mau diduta. Diduta itu ya diutus untuk berembuk secara aris, kalau bisa dihindari. Lah ini yang saya katakan, yang bahwasanya di antara kewajiban manusia itu adalah mencegah, selalu mencegah tidak terjadinya zaman baro-baro. Apabila kita tidak melakukan pencegahan, kita akan dikelirukan oleh alam. Ya, artinya saya mengatakan tak gentilo obat, jangan begitu obat, jangan menakut-takuti bocah. Walaupun kita sudah tahu baro-baro itu tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah, tapi kita tetap mengupayakan agar setidaknya mereda, tidak terjadinya baro-baro yang secara massal. Ya, bagaimana kita tidak mencegah, karena kita tahu saudara kita, mungkin anak kita, mungkin tetangga kita, sahabat kita akan menjadi korban atau menjadi lebuh lah taruhlah dalam sistem global warming, ya, pemanasan global, cuaca ekstrim ini kan setidaknya kita harus punya nurani untuk pencegahan itu loh. Ini yang saya maksud. Muri slamete, Mbah. Muri slamete ben awak dhewek niku bisa kalis sekan bencana, sekan bebendu niku anu kudu kepribe nggih Mbah anak putu, Mbah. Ana tembung begini Mas Ari. Tembungnya itu arep ana geger sedina kaping 7. Arep ana gajah gidra kaya apa wae sing teguh kukuh cekelan waton. Ya, sekali lagi. Ben kon slamet sing teguh kukuh cekelan waton. Waton ini apa? Nanti saya jabarkan itu loh. Artinya waton ini kan uwet kang katon. Uwet kang katon kan nasab. Nasab cara bahasa Arab ya itu ya nasab ya. Atau garis keturunan, garis titis lan pepesteng urip. Lah, kalau lebih jauh saya pernah membuat konten juga, bahwasanya tanyakan kepada diri kita ya, terlebih dahulu menungso urip saka ngendi? Ya, uripe menungso saka kodratullah. Umate sapa? Umate Rasulullah. Ya, kalau dalam paham adiluhung atau kejawen, utusan kita itu terutus untuk melakukan dharmaning wajib. Jangan sampai ngowahi niat dari dharmaning wajib. Kalau bahasa umumnya dharmaning wajib ya ibadah, gitu loh ya. Pegaweane sahdat kelawan iman. Yang dimaksud sahdat secara hakikat saya itu adalah sahnya datnya hidup. Kita makan, dari mana asal makannya, gitu loh. Kita minum, dari mana asal minumannya. Ini sahdat. Kita pakai baju, dari mana bajunya, gitu. Apa mencuri, apa meminta. Kalau meminta saja nista, apalagi mencuri ibaratnya. Panganane
sabar, dharma, narimo, agem-ageme, agama suci. Lah agama suci adalah perilaku yang selalu ingat kepada akibat. Perilaku yang selalu ingat kepada akibat, dalam arti akibat, saya tumindak begini, akibat yang dimaksud dalam keyakinan guru saya, itu adalah bumi mawaciri. Yang jelas, yang bahwasanya kita mesti berhati-hati lan waspada dalam zaman yang akan tumeka dan selalu memberikan caranya sung tulodo, dalam arti selalu merujuk kepada upaya agar tidak terjadi perubahan ekstrim atau global warming ini, ya perubahan alam ini, iklim ini, ya kita setidaknya mengajak kepada rujukan hidup sederhana, suka kepada menanam, ya wong mangan ya cara kasare wajibnya nandur begitu loh. Cekak aose, Mbah. Niki ben bisa nggo dadi pedoman, nggo pengeling-eling niku. Cekak aose kudu kepribe niku, Mbah. Aja sing angel-angel kaya niku lho, Mbah. Cekak aose kita harus menyadari persis. Artinya kita harus sungguh-sungguh beriman. Itu ceplak kaos. Oh, niku ya, kita harus sungguh-sungguh beriman, kan orang yang beriman mengkaitkan segala ucapan dan tindakan atas akibat dalam hidup setelah mati. Hidup setelah mati ya hari akhirat kalau orang ngomong. Tapi kalau saya cenderung kepada hari akibat. Nggih sampun, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Nggih, Mbah. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Rap sirap